Di bawah kendali pasukan Garda Revolusi Iran, sejumlah kapal masih terjebak di Selat Hormuz. Ya, di bawah pengawasan ketat IRGC, kapal-kapal terlihat menunggu izin untuk melewati Selat Hormuz. Hingga saat ini Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali ketat Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam. Kapal militer dan kapal milik sejumlah negara yang memusuhi Iran tidak diizinkan melewati selat ini. Namun kapal kargo lainnya dapat melintas melalui Selat Hormuz setelah menerima izin dari Angkatan Laut IRGC. Selain itu, sejumlah kapal kontainer dari Asia Tenggara sedang menunggu izin transit dari Angkatan Laut. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mencegat dan menyita 2 kapal mencoba menembus blokade Selat Hormuz. Salah satu kapal yang disita berbendera Israel. Sebuah video yang dirilis Korps Garuda Revolusi Iran IRGC memperlihatkan kapal yang berisi personil militer Iran menaiki salah satu kapal kargo yang dicegat di Selat Hormuz. Personil militer Iran kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal. Dalam pernyataan resmi di media Iran, IRGC menyebut langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap aktivitas di Selat Hormuz. Kedua kapal yang melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francesca yang disebut memiliki keterlibatan dengan Israel, sementara satu kapal lagi bernama Epaminondas. IRGC menyatakan kedua kapal berusaha tinggalkan Selat Hormuz secara diam-diam sebelum terdeteksi dan dicegat unit laut mereka. Saat ini kedua kapal telah dipindahkan ke perairan Iran untuk dilakukan pemeriksaan terhadap muatan, dokumen, serta catatan lainnya. IRGC tegaskan setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran yang ditetapkan Iran di Selat Hormuz akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth mengklaim Amerika Serikat memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran tanpa ragu. Ia juga mengatakan sebanyak 34 kapal dipaksa putar balik. From the Gulf of Oman to the open oceans, our Navy is enforcing this blockade without hesitation or apology. Now, as usual, there's a lot of false information out there. I'll say this, every ship that the U.S. believes meets our criteria, either Iranian ships or to and from Iranian ports, has been turned around. As of this morning, 30. Ya, tak hanya Iran, Amerika Serikat juga mencegat 3 kapal tanker minyak yang diduga terafiliasi dengan Iran di perairan dekat wilayah Indonesia. Blokade Amerika Serikat tetap berjalan untuk menekan Iran agar bersedia mengikuti perundingan damai di Pakistan. Militer Amerika Serikat secara agresif mencegat 3 kapal tanker berbendera Iran di Selat Malaka, wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Pencegatan strategis ini sengaja dilakukan Amerika Serikat di perairan terbuka untuk meminimalisir risiko ancaman ranjau laut yang kerap tersebar di area konflik. Fokus operasi Amerika Serikat kini bergeser ke arah Selat Malaka yang diidentifikasi sebagai titik kumpul utama bagi aktivitas pelayaran tanker gelap internasional. Selat Malaka menjadi jalur alternatif bagi tanker gelap pembawa minyak ilegal dari negara yang terkena sanksi Amerika Serikat. Supertanker Deep Sea menjadi salah satu armada utama yang jalurnya dialihkan pasukan keamanan Amerika Serikat. Selain itu, kapal Selfin yang mengangkut muatan minyak sekitar 65% dari kapasitas total juga berhasil diamankan militer Amerika Serikat. Sementara kapal Dorena yang membawa 2 juta barel minyak mentah kini berada dalam pengawalan ketat kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan kapal Dorena tertangkap tangan saat berusaha menembus barikade pengamanan di Samudra Hindia.
Militer Amerika Serikat juga dicurigai telah menghentikan tanker Deria yang sebelumnya gagal melakukan bongkar muat komoditas minyak di wilayah India. Total 29 kapal dipaksa putar balik sejak kebijakan blokade pelabuhan Iran ini resmi diimplementasikan Amerika Serikat. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kane sebelumnya memang telah memprediksi Selat Malaka akan menjadi lokasi krusial pencegatan. Operasi ini memicu balasan dari pihak Iran yang juga menyita 2 kapal kontainer di area Selat Hormuz sebagai bentuk protes. Kondisi ini memperparah gangguan pasokan energi global karena Selat Hormuz merupakan jalur bagi 1/5 kebutuhan minyak dunia. Meski Presiden Donald Trump baru saja memperpanjang masa gencatan senjata, Amerika Serikat tetap memberlakukan blokade laut terhadap Iran. Situasi di lapangan tetap memanas seiring belum adanya kepastian mengenai jadwal perundingan damai kedua belah pihak. Amerika Serikat memaksa Iran bersedia kembali duduk di meja perundingan diplomatik di Islamabad, Pakistan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, 3 kapal induk Amerika Serikat beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. Ya, terbaru kapal induk USS George Herbert W. Bush milik Amerika Serikat dilaporkan telah tiba di perairan Asia Barat. Ketegangan Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat meskipun tidak ada serangan langsung yang terjadi. Tarik ulur pengaruh di Selat Hormuz menjadi salah satu pusat ketegangan dalam lanjutan perang yang pecah sejak 28 Februari lalu. Saat Selat Hormuz masih diliputi ketegangan, kapal induk USS George H.W. Bush milik Amerika Serikat dilaporkan telah tiba di perairan Asia Barat. Amerika Serikat kini memiliki 3 kapal induk yang beroperasi di Timur Tengah. Sebelumnya sudah ada kapal induk USS Abraham Lincoln dan kapal induk USS Gerald R. Ford yang beroperasi di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade 3 kapal induk Amerika Serikat beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. Didampingi sayap udara kapal induk mereka masing-masing, ketiga kapal induk tersebut mencakup lebih dari 200 pesawat dan 15.000 pelaut serta marinir. Kehadiran 3 kapal induk Amerika Serikat sekaligus ini terjadi saat gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran masih bertahan. Pemirsa, seorang ibu-ibu pingsan saat eksekusi rumah ricu di Bandar Lampung, Lampung. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di iNews Pagi. Manusia ketika bejat, dia akan melebihi binatang. Satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami. Penyebab utama masuk neraka adalah lalai. Jangan sampai iri kepada kesuksesan orang lain. Bersama Abi Amir Faisal, Ustadz Tamami. Cahaya Hati Indonesia. Siang ini pukul 12 di iNews. Riyad Mahrez CS siap bungkam pasukan Zelvia demi gelar sang juara Asia. Al Ahli SG versus Machida. AFC Champion League Elite di iNews Premium Sport. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, sejumlah pesawat pengisi bahan bakar Amerika nampak berjajar di Bandara Ben Gurion, Israel pada Jumat waktu setempat. Di tengah gencatan senjata Amerika Serikat dengan Iran, nampak Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv dilaporkan menjadi pusat operasi logistik militer Amerika Serikat.
Nampak di bandara tersebut sebagian besar pesawat pengisi bahan bakar udara seperti Boeing KC-135, Stratotanker dan KC-46A Pegasus serta pesawat angkut berat C-17 Globe Master 3. Dilaporkan juga ratusan personel militer Amerika Serikat bermukim di Ben Gurion dengan status siap tempur. Di antara pesawat-pesawat yang dihadirkan di Bandara Ben Gurion ada pesawat Boeing KC-135 Stratotanker. Pesawat berbadan besar ini merupakan pesawat pengisian bahan bakar udara utama militer milik Amerika Serikat. Pertama kali dirilis tahun 1957, pesawat ini berfungsi mendukung operasi pesawat tempur, pembom, dan pesawat angkut. Dengan badan super jumbo, pesawat tanker ini bisa mengangkut hingga 125.000 liter aftur. Pemirsa, juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Jenderal Reza Talenik menyebut stok rudal Iran masih dalam jumlah maksimal. Sebagian besar rudal tidak digunakan dalam perang dengan Amerika Serikat. Konflik AS Israel dan Iran telah berlangsung selama 8 pekan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Jenderal Reza Talenik, mengatakan stok rudal Iran dilaporkan masih dalam jumlah maksimal. Ia juga mengatakan sebagian besar kemampuan rudal Iran tidak digunakan dalam perang dengan AS. Pasukan militer Iran mempertahankan superioritas udara penuh atas wilayah Israel sepanjang perang. Diketahui Iran telah mengembangkan lebih dari 3.000 rudal balistik, mulai dari rudal jarak pendek hingga jarak jauh. Kuat mengevakuasi bayi-bayi prematur dari inkubator saat Israel menyerang rumah sakit di Teheran, Iran. Kepanikan itu terungkap setelah pemerintah Iran merilis rekaman CCTV serangan udara Amerika Serikat dan Israel 1 Maret lalu. CCTV di Rumah Sakit Hatam Al-Anbiya Teheran, Iran merekam peristiwa dramatis. Seorang perawat mengevakuasi bayi-bayi dari inkubator di ruang neonatal saat gedung rumah sakit tiba-tiba berguncang hebat. Sementara itu, pasien dan pengunjung rumah sakit panik. Plafon rumah sakit berjatuhan dan terdengar suara gemuruh. Mereka pun langsung menyelamatkan diri. Warga dan pengguna jalan panik saat pabrik pengolahan minyak goreng di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara terbakar Sabtu malam. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan saat api merembet di atas mesin produksi minyak goreng pabrik. Belasan unit damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi setelah karyawan pulang dari pabrik. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kobaran api membakar gudang tempat penyimpanan perabotan rumah tangga di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Banyaknya material mudah terbakar membuat api semakin membesar hingga merembet ke gudang tempat penyimpanan makanan kucing. 8 unit mobil pemadam kebakaran dengan 45 personel diterjunkan. Api berhasil padam setelah petugas berjibaku selama hampir 4 jam. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran ini. Saksian dari security ada 2 gudang. Gudang yang pertama itu packaging, packing makanan kucing, dan yang satu packing dari perabotan seperti kipas dan lain-lain. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.
asisten rumah tangga terjun dari lantai 4 sebuah indekos di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. 1 orang tewas. Paksa Iran ikut perundingan, Amerika Serikat cegat 3 kapal tanker minyak terafiliasi dengan Iran di perairan Indonesia. Langgar hukum perang, Israel rudal rumah sakit di Teheran, Iran evakuasi bayi berlangsung dramatis. Ya, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cikal Mutazam. Dan saya Raditya Ayu, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, perkelahian berujung penikaman terjadi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Korban terluka dengan 6 kali tusukan hingga tewas dan pelaku langsung melarikan diri. Viral di media sosial, perkelahian berujung penikaman yang melibatkan 2 orang terjadi di lingkungan Batu Ciduk, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Korban berinisial SU, usia 46 tahun, dan terduga pelaku, pria berusia 27 tahun. Sebelumnya, korban mendatangi rumah pelaku bermaksud untuk menyelesaikan keributan antar keduanya yang telah terjadi 2 minggu sebelumnya. Di rumah pelaku yang masih juga terjadi percekcokan, sehingga pelaku menghunus dan menikam korban dengan senjata tajam. Korban yang terluka di bagian punggung, kemudian pelaku juga alami luka-luka di tubuhnya. Korban langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat, sementara pelaku melarikan diri. Namun diperkirakan sekitar 20 menit setelah tiba di puskesmas, korban dinyatakan telah meninggal dunia oleh dokter. Berselang beberapa jam kemudian, pelaku yang melarikan diri berhasil ditangkap oleh polisi di tempat persembunyiannya di Dusun Bonto Burengeng, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Polisi langsung menahan pelaku dan membawanya ke Mapolres Jeneponto untuk diproses lebih lanjut. Perkelahian ini dipicu tuduhan korban kepada pelaku yang tidak terima bahwa mikrofon karaoke rumahan miliknya disebut murahan sehingga mudah rusak. Pelaku ditangkap di Bonto Burungeng, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Sekarang pelaku sudah diamankan di Satuan Reskrim Polres Jeneponto, sementara menjalani pemeriksaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku ditahan di Mapolres Jeneponto dan dijerat dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Peristiwa 2 orang asisten rumah tangga yang terjun dari lantai 4 sebuah rumah kos di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat masih terus didalami pihak kepolisian. Ya, salah satu di antara keduanya meninggal dunia. Tim Liputan iNews mendapatkan visual eksklusif dari warga sekitar di Tanah Abang detik-detik 2 orang asisten rumah tangga yang terjatuh dari lantai 4 ditemukan tergeletak setelah berusaha melarikan diri dari rumah majikannya. 1 dari 2 korban ditemukan tidak sadarkan diri dan harus menggunakan alat bantu pernafasan. Sementara yang satunya lagi mengalami kondisi lengan dan pinggang patah. Kedua korban berusia 15 tahun dan 30 tahun. Naas, korban yang berusia 15 tahun tidak sadarkan diri karena mengalami luka di bagian kepala dan nyawanya tidak tertolong. Untuk korban luka-luka itu saudara R 30 tahun kurang lebih, kemudian yang meninggal saudara D itu 15 tahun. Berarti artinya di bawah umur itu, Bang? Betul, di bawah umur. Nah, kemudian ini juga dari Sat PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penyelidikan terkait dugaan eksploitasi anak di bawah umur dan perdagangan orang yang kemungkinan memberikan jasa atau menggunakan jasa anak di bawah umur yang korban ini. Kedua korban ini diketahui sebelumnya merupakan asisten rumah tangga yang kabur dari jendela lantai 4 rumah majikan mereka.
korban kerap mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari majikan mereka. Kapal dan tanker minyak masih terjebak menunggu izin untuk melintas karena pasukan Garda Revolusi Iran masih menutup perairan Selat Hormuz. Sejumlah kapal kargo dan kapal tanker minyak terhenti di Selat Hormuz karena jalur masih ditutup oleh pasukan Garda Revolusi Iran. Ratusan kapal hingga saat ini masih menunggu di Selat Hormuz untuk mendapatkan izin melintas. Kepala Badan Energi Internasional memperingatkan bahwa pasar energi dapat kehilangan sekitar 13 juta barel minyak per hari akibat gangguan navigasi di selat ini.